Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait analisis kinerja keuangan pada salah satu perusahaan manufaktur, yakni pada PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk. Pada analisis ini, saya menggunakan metode DuPont untuk mengetahui ataupun menganalisis kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, presentasi ini merupakan ulangan akhir semester dari mata kuliah Analisis Informasi Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Fahira Husain SEMM. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Andi Nur Asila dengan nomor urut 23. Nah, langsung saja, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam dunia persaingan bisnis, seorang pebisnis selalu dituntut untuk mampu menganalisis kinerja suatu perusahaan. Nah, kemampuan ini tentunya penting untuk menilai kekuatan maupun kelemahan perusahaan serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Salah satu metode analisis yang populer digunakan adalah DuPont Analysis yang memberikan gambaran menyeluruh terkait profitabilitas, efisiensi operasional, dan efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan keuntungan. Nah, di sini saya mengambil salah satu perusahaan manufaktur yakni PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk, di mana PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk ini merupakan bagian dari Asia Pulp dan Paper Group yang merupakan salah satu produsen kertas terbesar di Indonesia. Nah, perusahaan ini dia berlokasi tepat di Sidoarjo, Jawa Timur dan telah beroperasi sejak tahun 1972. Dengan fasilitas produksi yang berskala besar dan jaringan distribusi yang luas, Jiwi Kimia memainkan peran penting dalam industri kertas nasional maupun ekspor. Nah, adapun fenomena yang melatar belakangi dipilihnya PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk sebagai objek analisis ini adalah karena terjadinya lonjakan signifikan dalam pengambilan ekuitas ataupun return on equity pada tahun terakhir pengamatan. Nah, kenaikan ini di mana dia menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan yang mencolok, namun di sisi lain tidak sejalan dengan efisiensi penggunaan aset perusahaan yang justru mengalami penurunan. Nah, selanjutnya, apa itu DuPont Analysis? Nah, sebelum kita melangkah lebih dalam ke pembahasan, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu DuPont Analysis. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa DuPont Analysis ini merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pengembalian atas ekuitas atau return on equity, di mana sejatinya DuPont Analysis ini merupakan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis laba dari perusahaan ataupun bisnis. Nah, DuPont Analysis juga merupakan metode analisis yang dicetuskan oleh DuPont Corporation, di mana pengembangan metode DuPont Analysis ini dilaksanakan tepat pada tahun 1920 oleh perusahaan tersebut. Kemudian, teman-teman juga melihat bahwa dalam DuPont Analysis juga, di mana dalam DuPont Analysis sendiri, perhitungan DuPont Analysis ini mempunyai satu dasar indikator yang fundamental, yaitu Return on Equity atau ROE, di mana pada indikator ROE sendiri terdapat 3 indikator keuangan yang mempengaruhinya. Nah, indikator-indikator tersebut adalah efisiensi operasi, efisiensi penggunaan, aset dan leverage keuangan. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa ROE sebenarnya itu dia dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu efisiensi operasi. Nah, di mana efisiensi operasi itu dia diukur dengan profit margin. Apa itu profit margin? Nah, profit margin sendiri disebut sebagai rasio laba atau penjualan atau rasio laba kotor, merupakan rasio profitabilitas yang mengukur jumlah laba bersih yang diperoleh dengan setiap penjualan yang dihasilkan dengan membandingkan laba bersih dan penjualan bersih suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ada efisiensi aset, di mana untuk aspek ini dia diukur dengan perputaran aset atau total aset turnover. Nah, apa itu total aset turnover? Nah, total aset turnover merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari asetnya dengan membandingkan penjualan bersih dengan rata-rata total aset. Kemudian yang ketiga ada leverage keuangan, di mana aspek ini dia diukur dengan
multiplier ekuitas atau equity multiplier, di mana equity multiplier ini merupakan rasio yang membandingkan antara total aset yang dimiliki dengan jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik usaha bisnis. Kemudian di mana kemudian rasio itu dapat diukur menggunakan tingkat ekuitas yang digunakan sebagai sumber pembiayaan. Nah, semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin besar pendanaan yang digunakan dalam bentuk ekuitas untuk membiayai aset. Tujuan dari analisis DuPont sendiri, nah seperti yang teman-teman lihat di PPT ini, bahwa di sini dijelaskan bahwa tujuan dari analisis DuPont itu adalah untuk menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi return on equity sehingga dapat diketahui sumber kekuatan maupun kelemahan kinerja keuangan perusahaan. Nah, dari nilai ROE yang dihasilkan nantinya kemudian digunakan sebagai dasar untuk menilai seberapa efektif perusahaan tersebut dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang dimiliki oleh pemegang saham. Maka dari itu, informasi tersebut sangat penting bagi investor sebagai bahan pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan investasi karena memberikan gambaran menyeluruh terkait kinerja keuangan dan potensi pertumbuhan perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin utama pembahasan kita. Di sini teman-teman bisa melihat terdapat bagan dari analisis DuPont ini. Nah, di sini merupakan bagan dari analisis DuPont pada perusahaan PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk periode 2022-2023. Nah, di sini teman-teman bisa melihat yang pertama untuk penjualan, di mana di sini penjualan dikurang dengan total biaya yang nantinya akan menghasilkan laba bersih. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa untuk laba bersih tahun 2022 itu sebesar $8.164.000 Amerika. Untuk tahun 2022, untuk hasil laba bersih di tahun 2022 itu dia diperoleh dari penjualan di tahun 2022 dikurangi dengan total biaya di tahun 2022 menghasilkan laba bersih di tahun 2022 sebesar sekian. Kemudian dari sini, dari laba bersih dibagi dengan penjualan. Nah, teman-teman bisa melihat dari laba bersih dibagi dengan penjualan nantinya akan menghasilkan net profit margin atau NPM, di mana untuk laba bersih di tahun 2022 itu sebesar $8.164.000 Amerika dibagi dengan penjualan di tahun 2022 sebesar $1.143.593.000 Amerika menghasilkan untuk NPM di tahun 2022 sebesar 0,71%. Nah, begitupun dengan tahun 2023 caranya sama. Laba bersih di tahun 2023 dibagi dengan penjualan di tahun 2023 menghasilkan NPM untuk tahun 2023 sebesar 4,10%. Nah, selanjutnya aset lancar ditambah nilai buku aktiva tetap menghasilkan total aset. Nah, jadi untuk aset lancar ditambah nilai buku aktiva tetap nantinya akan menghasilkan total aset. Nah, teman-teman bisa melihat untuk aset lancar di tahun 2022 itu sebesar $50.760.000 Amerika ditambah dengan nilai buku aktiva tetap di tahun 2022 sebesar $2.694.418.000 Amerika menghasilkan total aset untuk tahun 2022 sebesar $3.545.180.000 Amerika. Nah, begitupun untuk tahun 2023 caranya sama. Nah, kemudian untuk penjualan dibagi dengan total aset nantinya akan menghasilkan TATO atau total asset turnover, di mana penjualan di tahun 2022 dibagi dengan total aset di tahun 2022 akan menghasilkan TATO di tahun 2022 sebesar 0,32 kali. Nah, setelah nilai
NPM dan Tato didapat, nantinya akan kita kalikan untuk menghasilkan ROI. Contohnya, untuk NPM di tahun 2022 0,71 dikali dengan Tato di tahun 2022 0,32 kali akan menghasilkan nilai ROI sebesar 0,22%. Nah, selanjutnya, kita melangkah ke liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Nah, untuk liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang nantinya akan menghasilkan total liabilitas, di mana untuk liabilitas jangka pendek di tahun 2022 itu sebesar 694.306.000 dolar Amerika ditambah dengan liabilitas jangka panjang di tahun 2022 sebesar 622.226.000 dolar Amerika menghasilkan total liabilitas untuk tahun 2022 sebesar 1.326.532.000 dolar Amerika. Nah, begitupun untuk tahun 2023 caranya juga sama seperti di tahun 2022. Nah, selanjutnya kita melangkah ke ekuitas ditambah dengan total liabilitas. Nantinya akan menghasilkan total aset. Contohnya saja, untuk ekuitas di tahun 2022 itu sebesar 2.218.648.000 dolar Amerika ditambah dengan total liabilitas di tahun 2022 sebesar 1.326.532.000 dolar Amerika menghasilkan total aset sebesar 3.545.180.000 dolar Amerika. Nah, begitupun dengan total aset dibagi dengan total ekuitas nantinya akan menghasilkan equity multiplier. Nah, untuk di tahun 2022 yakni equity multiplier-nya sebesar 159,79% yang diperoleh dari total aset tahun 2022 dibagi dengan total ekuitas di tahun 2022 menghasilkan equity multiplier di tahun 2022 sebesar 159,79%. Begitupun dengan di tahun 2023 dengan cara yang sama. Nah, selanjutnya setelah nilai ROI didapat dan nilai equity multiplier didapat, selanjutnya kita kalikan untuk memperoleh ROE atau Return on Equity. Nah, di mana untuk ROI di tahun 2022 dikali dengan equity multiplier di tahun 2022 menghasilkan ROE di tahun 2022 itu sebesar 35,15%. Begitupun untuk tahun 2023, ROI di tahun 2023 dikali dengan equity multiplier di tahun 2023 menghasilkan ROE sebesar 178,56% di tahun 2023. Nah, dari bagian ini selanjutnya kita akan melakukan interpretasi. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi bahwa nilai NPM yang diperoleh untuk pada tahun 2022 di mana nilai NPM itu menunjukkan sebesar 0,71%. Hal ini menunjukkan bahwa dari setiap satu penjualan, perusahaan itu hanya menghasilkan laba bersih sebesar 0,71, di mana nilai ini sangat rendah jika dibandingkan dengan standar industri manufaktur yang berkisar antara 5% hingga 15%. Nah, di mana hal ini tuh dia menandakan bahwa kinerja laba bersih perusahaan untuk pada tahun tersebut itu belum optimal. Hal ini disebabkan oleh tingginya beban pokok produksi, beban operasional, ataupun tekanan harga jual produk yang menekan margin keuntungan. Namun,
Untuk pada tahun 2023 itu nilai NPM mengalami peningkatan signifikan menjadi 4,10%, di mana meskipun belum mencapai standar ideal industri, peningkatan ini tuh menunjukkan adanya perbaikan dalam efisiensi operasional dan pengelolaan beban perusahaan yang berdampak pada meningkatnya keuntungan bersih. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa perusahaan ini tuh sebenarnya mulai berhasil mengendalikan biaya dan memaksimalkan pendapatan. Kemudian selanjutnya untuk TATO atau Total Asset Turnover. Nah, untuk TATO sendiri itu di mana TATO mengukur efisiensi penggunaan total aset dalam menghasilkan penjualan. Nilai TATO pada PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk ini pada tahun 2022 sebesar 0,32 kali, yang berarti setiap satu aset hanya menghasilkan 0,32 penjualan untuk pada tahun 2023. Nah, nilai ini bahkan mengalami penurunan menjadi sebesar 0,29 kali, di mana nilai ini tuh jauh di bawah standar industri manufaktur, yaitu sekitar 1 hingga 2 kali. Di mana penurunan ini menunjukkan bahwa efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan masih lemah dan justru menurun dari tahun sebelumnya. Penyebabnya adalah terjadinya akumulasi aset tetap yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan pendapatan ataupun adanya penurunan penjualan itu sendiri. Hal ini menandakan perlu adanya evaluasi terhadap manajemen aset dan strategi penjualan perusahaan agar aset yang dimiliki benar-benar produktif. Nah, selanjutnya ketiga itu ada ROI atau Return on Investment, di mana ROI merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari keseluruhan aset yang digunakan. Nah, pada tahun 2022, ROI perusahaan itu hanya sebesar 0,22%, mencerminkan bahwa return atas penggunaan aset sangat rendah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas manajemen dalam memanfaatkan aset untuk menciptakan laba bersih masih sangat lemah. Namun, untuk tahun 2023 terjadi peningkatan nilai ROI menjadi 1,18%. Meskipun peningkatannya cukup baik, nilai ini tuh masih jauh di bawah nilai ini masih jauh dari standar industri yang berkisar antara 8% hingga 20%. Nah, di mana peningkatan ini sejalan dengan naiknya NPM, yang artinya perusahaan ini tuh mulai lebih efisien dalam operasionalnya dan berhasil mengurangi biaya sehingga mampu menghasilkan laba lebih baik dari aset yang digunakan. Meskipun demikian, perusahaan tetap perlu meningkatkan kinerja dalam memanfaatkan aset secara lebih maksimal agar profitabilitas dapat terus ditingkatkan. Kemudian ada equity multiplier. Nah, equity multiplier sendiri digunakan untuk melihat seberapa besar perusahaan tersebut memanfaatkan utang dalam struktur pendanaannya dibandingkan dengan modal sendiri. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa pada tahun 2022 nilai equity multiplier itu sebesar 159,79% atau setara dengan 1,60 kali. Tahun selanjutnya, nilai ini sedikit mengalami penurunan menjadi 151,32 atau setara dengan 1,51 kali. Nah, di mana nilai ini tuh dia menunjukkan bahwa perusahaan itu masih berada dalam kategori konservatif dalam penggunaan utang, karena dia berada di bawah standar industri yang umumnya itu berada pada kisaran 1,8 hingga 2,5 kali. Nah, penurunan ini bisa mengindikasikan pelunasan sebagian utang atau peningkatan ekuitas melalui laba ditahan. Di satu sisi, pendekatan ini mengurangi resiko keuangan. Namun di sisi lain juga terlalu rendahnya leverage ini bisa membatasi potensi perusahaan untuk berekspansi ataupun memanfaatkan peluang usaha yang membutuhkan tambahan modal eksternal. Kemudian yang terakhir ada ROE atau Return on Equity, di mana ROE sendiri itu mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal sendiri. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa pada tahun 2022 nilai ROE itu sebesar 35,15%, yang artinya sudah berada di atas batas atas standar industri manufaktur yakni 10% hingga 30%.
Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan ini memiliki kinerja keuangan yang baik dalam mengelola modalnya. Kemudian pada tahun 2023, ROE mengalami kenaikan menjadi 178,56%. Nah, di mana lonjakan ini sangat tinggi dan dapat menandakan dua hal. Yang pertama itu, peningkatan signifikan dalam laba bersih atau adanya penurunan jumlah ekuitas. Misalnya, karena pembagian dividen atau penurunan nilai modal. Meskipun secara angka ini dia menunjukkan kinerja luar biasa, nilai ROE yang terlalu tinggi juga perlu kita cermati lebih dalam karena untuk memastikan apakah kondisi tersebut itu mencerminkan kekuatan keuangan yang berkelanjutan atau justru karena faktor risiko dari penurunan ekuitas yang ekstrim. Maka itu perlu ditelusuri apakah rasio ini tuh sehat atau mencerminkan leverage keuangan yang terlalu tinggi. Nah, dari tersebut dapat kita simpulkan bahwa kinerja keuangan PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk ini untuk tahun 2023 menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dari sisi profitabilitas. Nah, untuk peningkatan rasio NPM, ROI, dan ROE mencerminkan adanya perbaikan dalam efisiensi operasional dan pengendalian biaya. Namun demikian juga efisiensi penggunaan aset atau justru mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa aset perusahaan ini tuh belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan pendapatan. Selain itu, lonjakan ROE yang sangat tinggi ini perlu kita lakukan evaluasi lebih lanjut karena dapat disebabkan oleh penurunan ekuitas atau struktur modal yang tidak stabil. Nah, struktur pendanaan perusahaan tergolong konservatif dengan tingkat penggunaan utang yang relatif rendah, yang di satu sisi itu menurunkan risiko, tetapi di sisi lain juga dapat membatasi potensi ekspansi, di mana ROE yang masih jauh di bawah standar industri menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan laba masih perlu ditingkatkan. Maka dari itu, meskipun tren kinerja keuangan ini menunjukkan arah yang positif, perusahaan tetap perlu memperkuat efisiensi aset dan menjaga keseimbangan struktur modal untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ke depan. Nah, selanjutnya dari kesimpulan tersebut, adapun saran yang dapat diberikan di mana berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan pada PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk menggunakan metode DuPont, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung perbaikan dan pengembangan perusahaan ke depan. Yang pertama itu tingkatkan efisiensi aset atau TATO, di mana perusahaan perlu meningkatkan efisiensi penggunaan aset agar rasio total aset turnover mendekati standar industri. Di mana langkah ini tuh sangat penting agar aset yang besar, terutama aset tetap dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan penjualan dan laba. Kemudian yang kedua itu evaluasi lonjakan ROE. Nah, pastikan kenaikan ROE ini dia berasal dari laba real, bukan penurunan ekuitas ataupun resiko leverage tinggi. Kemudian yang ketiga, seimbangkan pendanaan. Nah, artinya pertimbangkan bahwa pembiayaan eksternal yang terukur untuk mendukung ekspansi usaha. Dan di mana hal ini penting agar perusahaan itu tidak terjebak dalam kondisi keuangan yang semu beresiko. Kemudian yang keempat, pertahankan tren positif NPM dan ROI. Nah, artinya kendalikan biaya dan tingkatkan efisiensi operasional secara berkelanjutan. Dalam upaya ini di mana upaya pengendalian biaya produksi, efisiensi proses distribusi, dan peningkatan produktivitas harus menjadi prioritas untuk meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Nah, dari saran tersebut berakhir pula presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.